Pertanyaan sederhana sering muncul dalam hati banyak pria. Mengapa wanita tidak langsung mengatakan apa yang dia inginkan? Mengapa ia justru memberi isyarat, tanda samar, atau teka-teki yang membuat pria harus menebak-nebak? Pertanyaan ini tampak ringan, tetapi di baliknya tersembunyi kompleksitas psikologi, dinamika budaya, dan filosofi hidup. Bagi sebagian pria, hal ini menimbulkan rasa frustrasi. Mereka merasa seolah diuji atau bahkan dipermainkan. Namun, jika kita menilik lebih dalam, ternyata fenomena ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar komunikasi yang tidak langsung. Ia berkaitan dengan cara manusia membangun kedekatan, bagaimana emosi bekerja, serta bagaimana cinta diuji dan dipelihara. Narasi ini akan membawa kita menyelami lapisan-lapisan tersebut, dimulai dari psikologi komunikasi wanita, kebutuhan emosional yang mendasarinya, pengaruh budaya dan sejarah, perspektif filsafat stoik, hingga cara praktis agar pria bisa menghadapinya tanpa frustrasi. Pada akhirnya, kita akan melihat bahwa di balik teka-teki ini tersimpan pelajaran hidup yang bernilai tinggi. Wanita cenderung mengekspresikan keinginan dan perasaan mereka secara tidak langsung. Ini bukan kelemahan, melainkan salah satu bentuk kecerdasan komunikasi yang berbeda dari pria. Secara psikologis, wanita terbiasa menggunakan bahasa emosional, simbolis, dan penuh nuansa. Kata-kata bukanlah satu-satunya media mereka. Nada suara, ekspresi wajah, intonasi, hingga diam yang penuh makna adalah bagian dari bahasa komunikasi mereka. Bagi wanita, menyampaikan sesuatu secara tersirat seringkali lebih aman, lebih lembut, dan lebih menghargai perasaan orang lain. Pria yang terbiasa dengan logika langsung seringkali kebingungan menghadapi hal ini. Namun disinilah seni komunikasi antar gender. Pria diajak untuk melatih kepekaan, bukan sekadar kecerdasan rasional. Mengapa wanita tidak berbicara lugas? Salah satunya adalah karena mereka ingin merasa dipahami tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Bagi banyak wanita, dimengerti tanpa diminta adalah bentuk cinta yang paling dalam. Dengan tidak mengatakan secara langsung, wanita memberi kesempatan kepada pria untuk menunjukkan perhatiannya. Ketika pria mampu menangkap tanda-tanda halus, wanita merasa dihargai, diperhatikan, dan disayang. Sebaliknya, jika pria menuntut semua hal dijelaskan secara gamblang, wanita mungkin merasa cintanya kurang dihargai. Hal ini bukan soal sulit-sulitan, melainkan bagian dari kebutuhan emosional. Teka-teki yang mereka berikan sesungguhnya adalah undangan. Undangan bagi pria untuk masuk lebih dalam ke dunia batin mereka. Selain faktor psikologis, sejarah dan budaya juga membentuk pola ini. Selama ribuan tahun, wanita berada dalam posisi sosial yang lebih rentan. Bicara lugas seringkali berisiko menimbulkan konflik, penolakan, bahkan bahaya. Karena itu, komunikasi tidak langsung menjadi strategi bertahan hidup yang diwariskan lintas generasi. Di sisi lain, faktor evolusi juga berperan. Dalam proses seleksi pasangan, wanita cenderung menguji calon pasangan dengan cara-cara halus. Mereka ingin tahu, apakah pria benar-benar peka, sabar, dan penuh perhatian? Kemampuan pria dalam membaca tanda seringkali dipandang sebagai indikator kesiapannya menjadi pasangan yang baik. Budaya modern mungkin sudah berubah, tetapi pola komunikasi ini tetap bertahan. Ia sudah menjadi bagian dari cara wanita membangun kedekatan emosional. Bagaimana seorang pria stoik memandang fenomena ini? Stoikisme mengajarkan untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Jika wanita berkomunikasi dengan cara tidak langsung, maka itulah kenyataan yang harus diterima. Bagi stoik, frustrasi muncul ketika kita mengharapkan dunia berjalan sesuai keinginan kita. Namun kebijaksanaan muncul ketika kita bisa beradaptasi dengan kenyataan. Maka, tugas pria bukan mengubah cara wanita berbicara, tetapi mengubah cara dirinya merespons.
Seorang stoik akan berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan bagaimana dia menyampaikan keinginan, tapi aku bisa mengendalikan caraku merespons." Dengan sikap ini, teka-teki wanita tidak lagi menjadi sumber kemarahan, melainkan kesempatan untuk melatih kesabaran, empati, dan cinta yang dewasa. Setelah memahami psikologi, kebutuhan emosional, budaya, dan perspektif stoik, muncullah pertanyaan praktis. Apa yang harus dilakukan seorang pria agar tidak frustrasi? Beberapa langkah nyata antara lain, latih kesadaran penuh, mindfulness, hadir sepenuhnya dalam percakapan, memperhatikan ekspresi, nada, dan bahasa tubuh. Bertanya dengan lembut, jika tidak paham, tanyakan dengan tulus tanpa nada frustrasi. Fokus pada usaha, bukan hasil. Hargai proses memahami, bukan sekadar keberhasilan menebak. Latih empati, biasakan diri menempatkan diri di posisi pasangan. Kendalikan emosi, hindari reaksi berlebihan, tenangkan diri sebelum merespons. Hargai bahasa cinta yang berbeda. Setiap orang punya cara mengekspresikan cinta. Anggap sebagai permainan. Jadikan teka-teki kecil sebagai momen kedekatan, bukan beban. Dengan langkah-langkah ini, pria bisa menghadapi komunikasi wanita tanpa frustrasi. Bahkan, ia akan menemukan bahwa justru dalam ketidakjelasan, itulah terdapat ruang untuk memperdalam hubungan. Pada akhirnya, fenomena ini adalah cermin kehidupan. Wanita yang tidak langsung menyampaikan keinginannya bukanlah masalah yang harus dihilangkan, melainkan bagian dari keindahan hubungan itu sendiri. Dari sudut pandang stoik, hal ini adalah latihan jiwa, melatih kesabaran, ketenangan, dan kepekaan. Dari sudut pandang cinta, ia adalah tanda bahwa wanita ingin dipahami bukan hanya secara kata-kata, tetapi secara hati. Seorang pria yang mampu menghadapi teka-teki ini dengan tenang akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada jawaban jelas. Cinta yang bertumbuh di atas pengertian dan kebijaksanaan. Cinta sejati bukanlah tentang selalu benar menebak, melainkan tentang selalu berusaha hadir. Karena itu, ketika wanita tidak langsung mengatakan apa yang ia inginkan, janganlah melihatnya sebagai hambatan. Lihatlah sebagai undangan. Undangan untuk menjadi lebih sabar, lebih peka, dan lebih bijak. Dan pada akhirnya, sebagaimana ajaran stoik menegaskan, yang penting bukanlah bagaimana dunia berbicara padamu, melainkan bagaimana engkau menanggapinya.